Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243172913384. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 2 Pleret dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Materi ajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Coba sebelum dimulai pelajarannya, ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, silakan menghadiri. Selanjutnya, Ibu pengen memeriksa dulu kerapihan kelasnya ya, karena dilihat-lihat sudah rapi. Oke. Sebelum dimulai, mari bareng-bareng nyanyi lagu Pancasila ya. Sebelumnya berdiri dulu. Siap ya? Bareng-bareng ya. Ada yang ingat nggak kesepakatan kelas minggu lalu? Minggu lalu kan Ibu udah buat kesepakatan ya. Salah satu contohnya adalah kerapihan dari kelasnya sendiri. Dilihat teman-temannya, apakah bajunya ada yang keluar? Dicek, sudah rapi atau belum? Bukunya disiapin, siap mempelajari materi sekarang? Ya, dikeluarin bukunya. Dan alat-alat belajar lainnya silakan ditaruh di atas meja. Selanjutnya, ada yang tahu belum apa sih hak dan kewajiban sendiri? Ada yang tahu? Ya, silakan. Adalah sesuatu yang harus didapatkan itu Kewajibannya tahu tidak? Oke, belum tahu ya. Maka ini kita materinya belajar tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban di sekitar sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Selanjutnya
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam undang-undang atau aturan. Biasanya aturan ini sebelumnya, materi sebelumnya itu tentang norma. Aturan di sini juga bisa tentang norma kemanusiaan, tentang agama, norma agama, kesusilaan dan lain sebagainya. Itu biasanya ada kewajiban-kewajiban atau aturan yang dibuat sebelumnya di masyarakat sendiri ya. Terus kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi seiringan dan berdampingan. Setelah mendapatkan haknya, kita juga mendapatkan dan atau keharusan kita melakukan aturan atau kewajiban yang telah dibuat. Contohnya dalam norma agama. Norma agama itu kewajibannya kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat atau beribadah 5 waktu. Oke, 5 waktu ya. Jadi diwajibkan setiap 5 waktu sebagai umat agama Islam wajib sholat. Mulai dari sholat subuh, terus sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, setelah sholat isya baru kalian belajar kembali ya, atau istirahat. Selanjutnya manfaat hak dan kewajiban sendiri itu bisa satu, menciptakan keadilan. Setelah dibuatnya kewajiban atau aturan itu biasanya kita mendapatkan keadilan. Jadi tidak ada saling berebutan satu sama lain antara makhluk hidup lainnya karena sudah mempunyai pedoman atau aturannya sendiri. Yang kedua, mencegah konflik. Ini biasanya terjadi ketika masyarakat tidak mempunyai aturan atau kewajibannya sebagai masyarakat pada umumnya, biasanya rentan terjadi konflik. Tapi karena kita sudah membuat kewajiban atau aturan, norma sendiri yang biasanya ada di adat atau masyarakat sekumpul, itu biar tidak terjadinya konflik. Yang ketiga, membangun toleransi. Kalau misalkan kita tidak ada yang adanya toleransi, yang ada kita saling berantem atau berselisih paham. Contohnya agama yang non-is dengan yang Islam. Biasanya kalau misalkan tidak ditanamkan rasa toleransi, itu membutuhkan untuk saling bergesekan atau berselisih paham. Yang keempat, mendorong tindakan positif. Setelah mendapatkan beberapa hak dan kewajibannya, itu bisa mendorong tindakan positif. Jadi masyarakat itu jauh lebih positif lagi dalam kegiatannya. Contohnya kayak semacam kita jadi lebih bermasyarakat lebih positif lagi, lebih taat lagi sama aturan, jadi tidak ada bergesekan satu dengan yang lainnya. Terus yang terakhir, membuat hukum lebih adil. Dengan adanya hukum, dengan adanya undang-undang atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka masyarakat negara Indonesia jadi lebih adil karena adanya aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah setempat. Ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, satu, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kalian juga udah punya tempat tinggal kan? Ya, itu disediakan oleh siapa? Oleh orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Kalian semua sekolah kan? Ya. Mendapatkan pendidikan yang layak juga, itu salah satu mendapatkan haknya. Mendapatkan hak penghidupan yang layak, hidup dengan layak, mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah dengan layak. Ini salah satu contoh hak mendapatkan dari pemerintah. Terus hak mendapatkan pelayanan masyarakat dengan layak. Contohnya apa? Mendapatkan hak pelayanan masyarakat salah satunya adalah dengan kita misal sakit, kita berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Itu tandanya kita mendapatkan hak dengan layak ya. Itu adalah salah satu contohnya. Penutupnya, setiap orang yang ada pada suatu negara pasti memiliki hak dan kewajibannya. Dengan begitu, maka setiap
bisa terus saling berinteraksi dan menumbuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram. Itu adalah salah satu contohnya ya. Terus sebelum dilanjut, Ibu punya video. Nanti kalian simak terlebih dahulu video yang Ibu punya ya. Hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban. Yang pertama itu poinnya memenuhi hak orang lain. Yang kedua, jalankan semua kewajibannya. Lalu yang ketiga adalah meminta hak sendiri. Atau kalau kalian sudah memenuhi atau menjalankan kewajibannya, sudah membantu orang lain, sudah melakukan kewajiban kalian, jangan lupa meminta hak kalian sendiri. Apapun itu bentuknya, meminta hak kalian sendiri. Ada yang paham sama setelah video ditayangkan, ada yang tahu apa? Oke, Roshi, silakan. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap orang sejak ia lahir maupun sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga tidak bisa memenuhi haknya. Oke, baik. Jawab tepuk tangan dulu buat Roshi. Terima kasih Roshi sudah memaparkan. Dan di sini Ibu punya beberapa gambar contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun sebagai warga negara. Di sini ada contohnya mendapatkan kasih sayang. Ini adalah hak dari rumah. Jadi kalau kalian di rumah itu sudah pasti mendapatkan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, keluarga maupun orang sekitar. Lalu di sini juga mendapatkan perlindungan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ketika kalian menjadi pelajar, maka kalian dilindungi oleh sekolah tersebut. Apapun terjadi, misal kalian celaka atau sakit pada saat upacara, maka sekolah berhak melindunginya atau mengobatinya. Ketika kalian terjadi kecelakaan di rumah, maka orang tua yang akan melindungi kalian atau membawa kalian ke puskesmas terdekat. Gerakinnya ikutan ya, gerakannya ikutan. Diputar-putar
membuat peta konsepnya atau ceritanya, hak dan kewajibannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini juga ada beberapa gambar juga sudah Ibu printkan, tinggal kalian gunting-gunting lalu tempel dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misal kelompoknya Kinan dapatnya hak di sekolah, otomatis Kinan mencari beberapa gambar yang berhubungan dengan hak di sekolah. Sebagai pelajar haknya apa saja, digunting, ditempel di kertas Asduro, termasuk yang bagian depannya. Yang ininya juga nggak usah digunting, kalau yang ini ditempel aja di kertas Asduro yang sudah ada ya. Paham nggak? Ada yang paham? Hak di sekolah. Dia sudah apa? Hak di. Kalau ada yang nggak bawa gunting atau les boleh bilang sama ibu ya. Dibikin sekreatif mungkin ya tentang hak dan kewajibannya. Kalau astronya kebesaran boleh dipotong ya. Tidak besar semuanya juga tidak apa-apa. Nanti ditempel di sini ya. Nanti ininya dibawa juga di sini. Nah, ini samsutan tuh bagiannya hak. Haknya apa tuh? Warga negara. Hak warga negara. Kan kelompoknya ada cari yang sesuai dengan haknya. Udah ya, dimulai dari kelompok Dilara siap belum? Belum. Samsul, kelompok Samsul? Ayo, waktunya sudah mau habis. Anak-anak. Kinan, gimana? Kinan sudah? Kelompok 1? Sudah ya? Siap ya, presentasi ya? Ayo, oke. Maju kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan. Silakan ke depan. Teman-teman yang lain sembari mengerjakan boleh memperhatikan kelompok dari Kinan untuk mempresentasikan hak dan kewajibannya di sekolah. Haknya saja, bukan kewajiban. Hak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Buatlah peta konsep di sini dengan memperkenalkan gambar yang sudah disediakan dan berilah penjelasan mengenai gambar tersebut. Hak di sekolah adalah mendapatkan istirahat, penilaian yang adil, mendapatkan pendidikan, mendapatkan teman, dihargai pendapatnya, mendapatkan perlindungan, memperoleh pembelajaran
kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 menjelaskan tentang hak di sekolah sebagai pelajar. Salah satunya yaitu mendapatkan nilai yang adil, mendapatkan fasilitas yang layak, dan mendapatkan apalagi teman yang layak juga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oke, Rosid silakan tanya. Kalau misalnya bawa HP di sekolah itu termasuk hak kita di sekolah bukan? Tidak, itu termasuk pelanggaran aturan sekolah. Bukan termasuk dalam hak di sekolah ya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, baik, kelompok finans silakan kembali. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kelompok Samsul sudah selesai? Samsul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berasal dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang hak warga negara. Di suatu negara, semua masyarakat berhak mempunyai hak dari pemerintah, yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan umum, perlindungan umum, mendapatkan kesehatan, mendapatkan lowongan pekerjaan. Untuk mendapatkan hak warga negara, sebagai warga negara harus menaati peraturan-peraturan yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jika masyarakat telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan terpenuhi hak warga negaranya. Ya, barangkali kelompok Samsul sudah menjelaskan materi tentang hak sebagai warga negaranya. Ada beberapa contoh yang tadi Samsul sudah jelaskan. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, Dinara silakan tanya. Kalau kita membayar pajak, apakah itu termasuk dalam mendapatkan hak sebagai warga negara? Silakan dijawab. Tidak, itu termasuk ke dalam kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, sudah jelas Dinara? Ya, itu adalah salah satu contoh kewajiban sebagai warga negara. Tidak termasuk ke dalam hak sebagai warga negara ya. Terima kasih Satu dan teman-teman. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban di masyarakat, di keluarga, dan di sekolah. Salah satunya yang sudah kalian presentasikan yaitu ada contoh yang hak di masyarakat, ada contoh hak yang di sekolah, dan ada contoh kewajiban sebagai warga negara. Contoh yang tadi Rosid presentasikan adalah salah satunya taat membayar pajak. Itu termasuk ke dalam kewajiban sebagai warga negara. Kalau haknya adalah mendapatkan perlindungan dari negara atau mendapatkan tempat tinggal yang layak dari negara untuk warganya. Oke. Selanjutnya, biar terakhir ini adalah penutup. Sebelum dirapikan terlebih dahulu pelajaran hari ini, silahkan dibersihkan dulu atau dibersihkan dulu mejanya agar tidak berantakan atau kertas-kertasnya berantakan. Karena yang membuat refleksinya
berapa untuk materi hari ini? Terus sebelum itu Ibu bagikan terlebih dahulu refleksi pembelajarannya ya. Nanti diisi saja sesuai dengan hati kalian. Di sini ada emotikon sedih, ada emotikon yang lain-lain. Silakan perwakilan saja. Materi minggu depan itu tentang Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertulis. Nanti materinya itu ya. Sebelumnya sudah selesai belum refleksinya? Apa Bu? Kalau sudah, kasih. Dinara sudah? Ya. Untuk Samsul refleksinya sudah atau belum? Sudah semua ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, silakan Samsul baca doa terlebih dahulu. Buku paketnya tolong dikumpulkan kembali ya. Buku paketnya dijadikan satu ya. Oke, sudah siap. Kalau siap, Samsul mau memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baik kita membaca doa. Membaca doa dimulai.